Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Abdurrahman dengan NIM 20202020089 dari kelas PAI 3 ingin menyampaikan tugas video yang telah diberikan oleh Ibu Husna Lutfiyah dari mata kuliah Ulumul Quran, yaitu menjawab tentang soal UTS yang sudah dilampirkan di e-learning. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, jelaskan sejarah turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sampai masa Khulafaur Rasyidin. Jawabannya adalah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada malam ke-17 di bulan Ramadan pada saat Nabi Muhammad SAW bermalam di Gua Hira. Al-Quran terdiri dari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun di kota Makkah dan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di kota Madinah. Penulisan Al-Quran dimulai pada dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran ke dalam satu buku komplit belum terlalu mendesak dan dibutuhkan, dan belum ada naskah yang sempurna. Bahkan Nabi Muhammad SAW memiliki sekretaris khusus untuk mencetak wahyu yang turut kepadanya. Di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran terletak atau tertulis di berbagai tempat seperti pelepah kurma, kepingan batu, dan lain-lain. Keaslian dan keutuhan Al-Quran masih tetap terjaga dengan baik berkat hafalan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Hafalan Nabi Muhammad SAW terjaga karena tiap bulan Ramadan selalu dicek ulang oleh malaikat Jibril, dan hafalan sahabat pun terjaga karena selalu mengecek kepada Nabi Muhammad SAW, dan para huffaz pun masih banyak. Sebab itulah Al-Quran tetap utuh terjaga. Lain halnya ketika terjadi peperangan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, maka kebutuhan pembukuan Al-Quran makin terasa. Yang kedua, penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Penulisan Al-Quran pada masa ini dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan melawan para pembangkang. Dalam penumpasan tersebut banyak sahabat yang syahid di medan pertempuran, terutama para huffaz Al-Quran di perang Yamamah. Dengan banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid pada perang tersebut, Umar bin Khattab merasa sangat cemas akan keberlangsungan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hal itulah, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan pengumpulan dan pembukuan serta penulisan kembali Al-Quran kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak. Namun, dengan argumen yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan itu. Usaha itu dimulai dengan penunjukan Zaid bin Sabit sebagai ketua dari penulisan tersebut. Penulisan serta pembukuan Al-Quran tersebut dimulai dan berkat usaha yang keras dan hati-hati dari para sahabat. Kemudian tersusunlah mushaf Al-Quran yang dikenal dengan nama mushaf Abu Bakar, di samping mushaf pribadi milik para sahabat Nabi. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah, mushaf tersebut berpindah ke tangan Umar bin Khattab hingga beliau wafat. Setelah itu berpindah ke tangan Hafsah putri Umar bin Khattab. Penulisan dan pembukaan Al-Quran dilakukan kembali oleh Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa ini dimulai ketika terjadinya perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat muslim. Hal ini dikhawatirkan oleh Huzaifah al-Yamani yang kemudian menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Atas dasar inilah, Khalifah Utsman bin Affan pun akhirnya mengambil langkah-langkah penyusunan dan penulisan ulang kembali mushaf Al-Quran. Penulisan dan penyusunan kembali mushaf Al-Quran pun dilakukan dengan menggunakan dialek Quraisy. Dan setelah selesai, mushaf tersebut kemudian diberi nama dengan mushaf Utsman. Kemudian, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan kebijakannya melakukan pembaharuan terhadap pembacaan Al-Quran, ia memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu
cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan harokat kepada Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan pengertian asbabun nuzul, pedoman cara mengetahuinya, serta hubungan asbabun nuzul dengan penerapan hukum yang terkandung dalam suatu ayat. Jawabannya adalah, secara etimologi, asbabun nuzul berasal dari kata asbabun dan nuzul. Asbabun artinya sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Dan secara terminologi, asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Subhi Sholih yaitu sesuatu yang dengan sebab turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab tersebut. Jadi, asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab atau latar belakang diturunkannya suatu ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan atau menafsirkan maksud dari turunnya ayat tersebut. Adapun pedoman atau cara untuk mengetahui asbabun nuzul Al-Quran adalah harus berdasarkan riwayat orang-orang yang mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, mengetahui sebab-sebabnya, membahas tentang pengertiannya, dan bersungguh-sungguh di dalam memahaminya, dan harus bersumber dari Rasulullah SAW atau para sahabat serta tabi'in yang informasi ini mereka peroleh dari ulama-ulama terpercaya. Hubungan asbabun nuzul dengan penerapan hukum yang terkandung dalam suatu ayat, yaitu asbabun nuzul sebagai bagian terpenting dalam menemukan hukum merupakan peristiwa, pertanyaan, dan komentar atau petunjuk yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan terhadap peristiwa, pertanyaan, dan komentar atau petunjuk tersebut tentang hukumnya. Dengan turunnya ayat yang membicarakan peristiwa tersebut bukan dalam hubungan kausalitas atau sebab akibat, tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menurunkan ayat itu pada saat atau sedang terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pengertian macam-macam serta cara untuk mengetahui munasabah Quran. Jawabannya adalah, menurut bahasa, munasabah berarti hubungan atau relevansi, yaitu hubungan persesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat yang sebelum atau sesudahnya. Sedangkan menurut istilah, ilmu munasabah adalah ilmu tanasubil ayati wassuwari, adalah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu munasabah adalah ilmu yang menjelaskan segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara am atau umum dan khusus, atau antara abstrak dan konkret, antara sebab akibat atau antara ilat dan maklulnya, ataukah antara rasional dan irasional, atau bahkan antara dua hal yang kontradiksi. Munasabah Al-Quran terbagi menjadi 8 macam, yaitu yang pertama yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Yang keempat, munasabah antara ayat yang letaknya berdampingan. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Yang keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Yang keenam, yang ketujuh, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Dan yang kedelapan, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Ada beberapa langkah atau cara untuk mengetahui munasabah Al-Quran, yaitu yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan di atas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan-tingkatan itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan perbedaan dari surah-surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan isi dan gaya bahasanya. Jawabannya adalah, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah dan ayat yang tergolong Makkiyah turun secara bertahap dimulai pada
17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai dengan 1 Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi, atau 12 tahun 5 bulan 13 hari. Surah Makkiyah memiliki surah sebanyak 86 buah yang terdiri dari 4.740 ayat. Surah Makkiyah terdiri atas ayat-ayat pendek seperti Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas. Surah Makkiyah memiliki nada yang keras, tapi bersahaja dan arah pembicaraannya bersifat menyeluruh. Surah Makkiyah berisi tentang keimanan, tauhid, akhlak, surga, neraka, pahala, dan dosa, serta kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Selain itu, biasanya surah Makkiyah diawali dengan kalimat Ya Ayyuhan Nas, artinya wahai umat manusia, yang artinya wahai umat manusia. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Surah dan ayat yang tergolong Madaniyah turun secara bertahap dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi, atau 9 tahun 9 bulan 9 hari. Surah Madaniyah memiliki surah sebanyak 28 surah yang terdiri dari 1510 ayat. Surah Madaniyah terdiri dari ayat-ayat panjang. Ungkapannya cenderung tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal. Surah Madaniyah berisi tentang masalah-masalah ibadah, muamalah, hukum, dan lain-lain, serta tiap-tiap ayat dan surahnya bercerita tentang keadaan orang-orang munafik selain surah Al-Ankabut. Selain itu, biasanya surah Madaniyah diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurang dalam penyampaian tugas yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.